Udah. Udah. Oke. Udah live ya. Kita mulai aja demonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto. Apa kabar Bella Lovers? Ada sesuatu yang beda ya. Tambah glowing saya ya. Oke. Kali ini saya akan mendemokan resep coffee bean coklat cookies. Di mana resep ini adalah terinspirasi dari cookies yang rasanya tidak terlalu manis, tapi juga tidak membuat enak ya, tidak bikin enak. Dan juga coklat ini terinspirasi dengan bahan bakunya juga, yaitu dari kopi. Nah, saya akan membentuknya seperti biji kopi. Mungkin Bella Lovers bisa lihat di sini. Nanti hasil jadinya. Oke, ini sih kali pertama di bulan suci Ramadan, itu demo perdana saya untuk mengisi demo live Instagram. Kali ini saya akan mendemokan coffee bean coklat cookies, yaitu bahan-bahannya ada, saya membacakan satu resepnya, nanti saya akan membuat setengah resepnya aja. Yaitu ada 100 gram unsalted butter atau margarin, kemudian ada 100 gram gula halus, lalu ada 1 butir kuning telur atau 15 gram kuning telur, kemudian ada instan kopi 6 gram, kemudian ada 160 gram tepung terigu protein sedang, lalu ada Bella Cocoa Powder nih, kita pakai ini produknya nih, Bella Cocoa Powder, kemudian ada 30 gram tepung maizena. Nah, untuk kopi, ini kan sesuai namanya ya, coklat kopi, yaitu kita pakai aja Bella Cocoa Powder, dan kopinya kita pakai yang instan yang tidak dicampur apa-apa. Dan ini terserah nanti Bella Lovers kalau mau ada ada unsur kayak misalkan digigit nanti ada bentuk-bentuk kopinya, tidak usah dilarutkan. Tapi kalau mau yang hasilnya larut, bisa dilarutkan dengan sedikit air panas ya. Nah, nanti saya ini yang tidak saya larutkan, nanti saya campur semua. Yang pertama itu ada, kita kocok, saya bikin setengah resep ini 50 gram margarin atau unsalted butter ya. Ini resepnya sangat mudah dan jadinya nanti akan banyak sekali. Jangan lupa oven selalu disiapkan 15 menit sebelumnya. Suhunya 170 derajat Celcius selama kurang lebih nanti dipanggangnya adalah 20 menit atau 15 menit juga boleh. Kemudian ada gula halus 50 gram juga. Baik. Caranya adalah kita aduk perlahan, jadi jangan langsung dinyalakan mixernya ya, takutnya buyar nanti ini. Yaitu butter atau margarinnya dikocok dengan gula halus sampai dia creamy atau sampai dia warnanya pucat. Wah, bisa lokin. Nah, ini kita kocok sampai dia creamy ya. Kalau mau cepat bisa menggunakan speed tinggi atau speed sedang juga cukup. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan nanya. Nah, ini sampai creamy, sampai dia warnanya pucat menjadi agak putih. Sebentar aja kan sampai seperti ini. Kemudian kita masukkan kuning telurnya. Kuning telur tadi 1 butir kuning telur, satu resepnya ini saya timbang jadi 8 gram kuning telur aja. Jadi 1 butir kuning telur itu Bella Lovers ya, itu beratnya kurang lebih 15 gram. Nah, kalau setengahnya berarti kan harus kita timbang dulu, kurang lebih 8 gram. Ini kita aduk sebentar aja. Setelah tercampur rata, kita masukkan instan kopi.
Nah kalau saya nggak saya campur dengan air, jadi biar ada granul-granul dari si kopinya. Seperti ini nih, kalau misalkan nggak dilarutkan dengan air instan kopinya, jadi ada efek dari apa sih, serpian-serpian kasar dari si instan kopi. Lalu kita masukkan semua bahan kering, ada tepung, kemudian ada maizena, dan ini yang paling enak pakai Bella cocoa powder. Oke. Ini menjelang lebaran, makanya saya geder kue keringnya dulu, baru nanti kita akan bikin resep penuh untuk takjilnya. Karena kalau misalkan kue kering di minggu kedua atau ketiga udah nggak ini lagi ya. Ini kita aduk dulu biar nggak muncrat. Setelah dia agak menggumpal, baru kemudian kita, dan ini diaduk sampai dia kalis, atau bahasanya sih biar dia tidak nempel di dinding wadah atau mudah diulangin. Ini saya udah, ini udah nempel di dinding wadah ya, atau bahasanya kalis lah. Oke, seperti ini. Kemudian kita uleni manual. Nah ini saya bilang tadi, yang penting sampai mudah diuleni seperti ini. Nah, gampang kan? Nah, boleh Bella Lovers menggunakan loyang yang sudah dipoles menggunakan margarin, pemoles loyang, atau di alasnya kita roti juga nggak apa-apa. Alangkah baiknya menggunakan silpat aja sih, jadi nggak perlu dipoles, jadi dia bisa dibuat berkali-kali. Nah ini untuk adonannya kita timbang kurang lebih sekitar 5 gram, antara 3 sampai 5 gram sih, besar kecil selera. Nah ini 5 gram sekitar segini. Pertama kita buletin agak sedikit lonjong ya. Jadi seperti biji kopi. Ini gampang banget bikinnya. Jadi tidak terlalu bulat tapi agak sedikit lonjong. Pokoknya menyerupai biji kopi aja. Tuh, jadinya banyak ini. Satu resep itu kurang lebih jadinya adalah untuk 420 gram kurang lebih. Nanti modalnya saya kasih tahu juga. Kalau misalkan asal aja ya, yang penting kan dia kurang lebih menyerupai biji kopi. Gampang kok, enak loh. Ini jadinya bisa banyak. Nah kuncinya nanti saya kasih tahu, dia suhunya jangan terlalu jangan terlalu rendah juga, karena dia biar ada efek pecahnya nanti dia akan membuka. Karena kalau nggak terlalu panas dia nggak akan membuka nanti sebelahannya itu. Kalau udah pertama 5 gram seperti apa kurang lebih adonannya, nanti manual misalkan kita bisa kira-kira kurang lebih segini 5 gram gitu biar cepet. Oke, ini saya akan buat nggak sampai semua ini ya. Lama. Adonannya enak kok, dia nggak lengket. Dan juga biasanya kalau untuk menu lebaran, kalau kue-kue segede gini dia nggak gampang kenyang. Biasanya bikin lagi, namanya juga cemilan kan. Kalau 10 banyak. Ya.
Jadi adonan ini sebenarnya bisa juga dibikin kayak karkol ya, atau cookies and cream, tinggal diganti aja nanti. Sudah sampai 3 sampai cukup ya mister ya. Oke, 3 saya kasih satu lagi deh imamnya. Nah. Oke, caranya ujung pisau yang tajam ini kita tusuk aja seperti ini. Nah, kita tusuk aja. Nanti dia ngebelahnya, nanti ngebukanya adalah menggunakan suhu yang agak sedikit panas, 170. Kalau dia suhunya rendah, misalnya 150 atau 140, dia nggak akan ngebuka. Oke, biji kopi kan. Oke, ini sudah. Saatnya kita panggang kurang lebih 15-20 menit. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan ngasih hitungannya. Jam 2 ya nanti kurang lebih. Pertanyaan gak nih? Gampang ya. Jadi menu-menu kue kering ini memang saya mendemokannya tidak di minggu kedua atau ketiga, karena nanti sudah basi lah momennya, nggak pas. Jadi lebih baik bikinnya ke minggu pertama aja. Nanti kalau untuk kedepannya saya bikin menu-menu dessert atau menu-menu takjil ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan ada yang nanya nih, kosnya berapa? Ini murah banget loh. Saya ngitungnya satu resep. Kalau setengah resep nanti jadi juga lebih murah. Ini masih ada sisa tuh. Ini adonan sisanya. Ini kurang lebih bisa jadi antara 3. Kalau saya ibu bikinnya kecil-kecil bisa jadi 4 toples mungkin ya. Kurang 250 gram. Jadi bisa jadi 3 toples. Jadi banyak. Dan juga kue kering ini bisa disimpan di dalam wadah yang memang benar-benar harus dingin. Jangan sekali-kali nyimpan kue kering dalam keadaan masih hangat, apalagi masih ada uap panasnya gitu. Jangan langsung disimpan di dalam toples, itu menyebabkan gampang bulukannya biasanya. Pastikan benar-benar dingin, kemudian disimpan di dalam toples itu benar-benar kedap udara. Jadi biar bisa sampai kurang lebih 1 bulan lah awetnya ya. Apalagi kue kering ini tidak ada unsur airnya, jadi otomatis harusnya lebih lama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maaf telat masuk, bisa kasih resepnya. Oh iya, ini resepnya ibu. Jadi resepnya itu ada 100 gram unsalted butter, ada 100 gram gula halus, kemudian ada 1 butir kuning telur, ada 6 gram instan kopi, lalu ada 160 gram tepung protein sedang, lalu ada bela cocoa powder dan tepung maizena 30 gram. Dan untuk bahan baku ini kosnya hanya, bentar saya lihat dulu buku primbon. Nah ini dia. Ini modal seluruhan bahan baku sudah termasuk operasional ya. Operasional paling listrik doang sebentar kan. Itu modal cuma 17.200 rupiah. Jadi bahan-bahan yang tadi saya bikin itu sudah termasuk modal, sudah termasuk operasional tuh 17.200 rupiah itu modal. Kalau misalkan ibu-ibu pengen tahu bahan bakunya cuma 12.300. Modal bahannya top 12.300. Tambah misalkan toples ya, toples satu toples berapa sih? Kurang lebih 2.000 ya. Berapa sekarang toples? 3.000-an ya? 3.000-an. Ya kurang lebih bener kan, hampir 18.000-an kan buat toples. Dan kalau dijual dengan keseluruhan modal ini 26.000 rupiah kurang lebih, itu udah untungnya 50%. Ya itu keseluruhannya. Tapi kalau ibu jual satu per toples berapa, misalkan dari modal 17.000,
per toples 250 gram, misalkan ibu jual dengan harga 25.000 aja, kali 2 toples berapa? 50.000, lebih dari 50% untungnya ya. Ini ya bahan baku yang biasa, saya menghitung bahan baku itu dari harga tertinggi bukan harga terendah. Dan yang saya pakai di sini adalah kos margarin untuk fatnya. Kalau untuk menggunakan butter silakan, tapi ya, harus di-upgrade lagi nanti itunya kosnya ya. Simple kan? Chef boleh dong di zoom resepnya, tadi ngeblur chef on, silakan di zoom tuh. Sebisa mungkin kalau untuk membuat kue kering, kalau saya pribadi nggak mau yang ribet, misalkan saya harus bikin apa, disup apa segala macem. Kalau kue kering kan dia namanya juga kue kering atau di toples, takut serapi apapun kalau ada misalnya atas ada topping coklat atau segala macem, atau parutan keju segala macem, ketika dimasukin ke dalam toples ya kita nggak tahu ya orang bawa segala macam, nanti topletnya kena goyang atau gerakan-gerakan, nanti dia akan hancur dan berantakan. Kalau kayak gini kan dia masukin toples juga udah nggak ada topping apapun, tapi rasanya enak, bentuknya unik juga. Nanti jangan khawatir, nanti resep tetap akan kami share di deskripsi ya. di Deskripsinya itu videonya nanti kita akan kasih. Kita kayaknya harus bikin challenge nih Mister nih, bulan puasa ya. Belum puasa harusnya. Oke, saya akan bikin challenge. Ini kan kita membuat dari produknya Bella yaitu Coco Powder. Nah silakan Ibu mau membuat kreasi. Saya pilih akan 3 resep, saya pilih 3 pemenang nanti. 3 pemenang akan saya pilih menggunakan produk Bella ya. Jadi Ibu membuat kue kering menggunakan aplikasi produk Bella, kemudian nanti disertakan produknya misalkan seperti ini, coffee bean coklat cookies, belakangnya ada produk yang dipakai, atau misalkan pakainya coklat bisa di produk spread ya, ini yang di backgroundnya seperti itu ya. Paling lambat nanti hari Rabu. Hari Rabu tanggal berapa tuh Mister Rabu? Sekarang berapa? 21 ya? Ya, paling lambat hari Rabu tanggal 21 April jam 00.00 tahun 2021, pastinya bukan 2022, kelamaan. Ya, nanti tanggal 21 jam 00.00 itu akan kita tutup, kita akan pilih 3 pemenang. 3 pemenang ini nanti kita akan lihat pertama poin-poinnya, pastikan dengan foto ya, foto yang sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan pastinya saya akan baca resepnya juga. Misalkan resepnya nanti oh ternyata memang ini mah bisa aja ngambil dari segala macam, tapi tetap harus ada produknya yang pasti. Dan dari segi foto atau apa ya, angle ya, itu akan kita pilih juga, dan yang pastinya nanti di tag ke Instagramnya Bella coklat dolphin tuh Ibu tag ke Instagram Bella, baru nanti kita akan lihat. Kita umumkannya di hari Kamis kalau hari Jumat pas pada saat saya dimulai lagi. Oke? Ya silakan nanti ikut challenge-nya. Punya kreasi resep apapun silakan ikut. Nanti hadiahnya ini cukup lumayan kok. Nanti ada celemek. Celemek kalau dari Bella. Mana bisa celemek ya? Celemek barunya deh. Ada yang mau di belakang. Ya nanti yang pemenang pertama akan mendapatkan celemek ya, kan saya pilih pemenang pertama karena akan mendapatkan apron ataupun celemek. Nah, nanti pemenang kedua ketiga nanti akan ada yang menarik. Oke. Celemeknya bagus, banyak pasti celemek ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita akan lihat Mister. Ini kurang lebih 9 menit lagi, 6 menit lagi. Ini bisa jawab bisa. Tuh, kalau kue kering mau dibuka-buka juga nggak masalah. Tuh. Di yang tengah itu ngebuka. Kalau dia suhunya nggak panas, dia nggak akan membuka belahannya kok.
Wangi banget saya. Wangi ya? Wangi kopi. Jadi kenapa saya harus menambahkan coklat? Kalau terlalu banyak kopinya, itu nanti takut pahitnya tuh apa ya, di lidah tuh kayak getir gitu. Makanya ditambahkan sedikit coklat biar aromanya dan rasanya tuh pas. Dan kalau misalkan 100 gram gula halus di sini dirasa kurang manis, biasanya bisa ditambahkan lagi sampai dengan 125 gram. Tapi biasanya untuk pencinta kopi itu paling suka dengan resep ini udah pas. Jadi nggak terlalu manis juga dan rasa kopinya juga nggak terlalu dominan juga, jadi pas lah pokoknya. Atau misalkan gula halus diganti gula pasir silakan, nggak apa-apa. Nanti akan kita kasih kok resepnya. Kita lihat Mister. Oke, ada masukan atau ini nanti saya akan buat takjil yang apa ya, nanti ada selasihnya, ada kolang kalingnya, ada coklatnya pokoknya. Enak banget dah. Nanti mungkin juga saya habis lebaran akan ada banyak kolaborasi juga dari supplier-supplier lain yang pastinya saya akan mendemokan resep perpaduan antara produk beda dengan produk lain, misalkan dari tepung atau dari produk apa gitu. Kemarin kita sudah dengan produk keju ya, jadi kita bisa dengan produk yang lain, misalkan dari whipping cream, dari mentega atau margarin, bebas nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mencoba nggak bisa puasa ya. Nah, untuk produk Coffee Bean coklat cookies ini, kalau misalkan dipanggang terlalu lama pun, misalkan ibu pengennya pengen biar matang banget nih, jangan juga. Atau misalkan ibu matangnya di dalam oven nih, misalnya ibu pegang udah agak keras dalam oven, pasti otomatis ketika dikeluar dalam oven dia akan lebih keras lagi ketika dingin. Karena itu bukannya renyah tapi akan keras. Alangkah baiknya nanti misalkan kurang lebih sudah 15-20 menit, biasanya sih sekitar 18 menit saya angkat. Masih agak sedikit lembek, angkat aja nggak masalah. Karena apa? Kalau masih kurang di bawah 15 menit, ibu angkat, itu memang akan tetap garing atau tetap renyah, tapi dia akan ada terasa tepungnya. Dalam artian tepungnya belum terlalu matang. Nah, tapi kalau misalkan ibu sudah di atas 15 menit, itu biasanya sudah pas. Kita lihat. Ini masih agak lembek, tapi dia nggak terlalu lembek juga dan juga udah keras. Nanti kalau misalnya dipanggang terus akan keras, dia akan keras banget setelah dinginnya. Masih panas bisa? Nggak bisa dicobain ya saya. Ya, cuma diendus doang aromanya. Tuh, dia kalau misalkan suhunya panas pas, dia akan ngebuka sendiri belahannya tuh. Ini bagian pencinta kopi pasti suka banget. Unik kan bentuknya kan? Oke? Kalau sudah, semua tadi sudah, cost-nya tadi sudah saya sebutkan. Untuk satu bahan atau satu resep ini, biaya bahan bakunya itu cuma 12.300. Tapi kalau misalkan ditambahkan operasional dan yang lain itu bisa menjadi 17.200. Itu hanya bahan bakunya aja. Nah, terserah ibu dari masing-masing per toples itu mau ngambil untung berapa persen, silakan. Misalkan dari 17.200 tadi,
Ibu tinggal bagi berapa tuh, masing-masing modal kan kelihatan tuh, tinggal ibu jual nantinya berapa ya. Kemudian challenge tadi membuat aplikasi produk kue kering dari produk Bella, sertakan produknya juga sebagai background. Kemudian di tag ke Instagramnya @bella.coklatdolphin paling lambat tanggal 21 April 2021 pukul 00.00 hari Rabu ya. Hari Kamis atau hari Jumat pas pada saat saya demo live lagi, saya akan umumkan. Saya akan pilih 3 pemenang. Pemenang pertama pastinya akan mendapatkan apron terbaru dari Bella ya. Sebelumnya warnanya hitam, kali ini warnanya agak sedikit merah. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Nggak ada pertanyaan nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Sekian dari saya atas nama Bella Coklat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh Bella lovers. Semoga puasanya untuk yang menjalankan ibadah puasanya sampai dengan akhir bulan, sampai dengan akhir berjalan dengan baik dan juga khusyuk. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu di masa pandemi sekarang jaga 5M. Harus menjalankan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan sama memakai produk Bella. Oke, sekian dari saya Tri Wijayanto. See you.